Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kito Production. Oke, kali ini kita masih ngebahas, mungkin lanjutin POV segmen POV dari episode sebelumnya, nanyain soal gimana awal mulanya Master itu ketemu sama aku, nyeritain soal itu, sama gimana nyeritain sebenarnya dulu Master itu pernah nggak sih kepikiran atau punya punya kriteria calon istri yang khusus atau enggak, kenapa dapetnya aku kayak gitu. Nah mungkin ini lanjutin aja kali ya, langsung aja mungkin. Kan Mas mereka nggak punya kriteria khusus untuk sebagai calon istri gitulah. Terus waktu ketemu Kiva, terus akhirnya menentukan kayak ya udahlah nggak apa-apa meskipun kita punya background yang berbeda. Nah kenapa gini? Mungkin bagi orang yang belum nonton episode sebelumnya, kenapa cerita ini kami angkat? Jadi karena banyak orang dekat kami, bahkan keluarga kami sendiri, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami itu, atau orang-orang yang baru kenal kami itu biasanya kalau habis kenalan ekspresi pertama mereka itu kayak Kok bisa? Iya, kok bisa, kaget, heran, atau ngerasa aneh gitu. Gimana caranya ada anak UIN berpasangan, berpasangan itu nggak cuman pacaran atau gimana, tapi menikah dengan anak yang kuliah seni gitu. Itu jarang sekali terjadi. Nah, kenapa kok bisa? Gitu ceritanya. Ya, udah lanjut aja. Ya, jadi apa pertanyaannya? Aduh. Jadi tuh kan Mas nggak punya kriteria khusus, tapi kan yang penting harus santri gitu kan. Terus pada akhirnya Mas ketemu sama Kiva, terus akhirnya kayak kan Mas awalnya juga agak aneh kan waktu ngelihat ke Kiva. First impressionnya tuh gimana coba? Ya, first impressionnya itu kaget aja gitu. Kaget, bukan kaget karena anak seninya, tapi kaget karena budayanya, karena Itu setelah kebiasaan setelah menikah. Oh, ini first impression yang dirasain setelah menikah ya? Setelah menikah. Nah, sebelum menikah itu beberapa kali sih teman-teman. Jadi pernah lah diajak ke lokasi syutingnya gitu, pernah diajak untuk berproses bareng bahkan gitu. Tapi ya enggak yang di mendalam. tim intinya gitu, mendalam. Itu saja aku ngerasain agak sedikit kaget teman-teman, karena sebegitu perbedaannya sangat jauh. Nggak tahu teman-teman, mungkin ada salah satu yang nonton juga, itu mas sama kayak saya gitu. Nah itulah yang saya rasakan teman-teman gitu, sebagai anak UIN bertemu dengan anak seni gitu ya, yang notabene adalah dari cara kehidupan sehari-harinya, perbedaan waktu, pergaulannya gitu ya, terus kata-kata yang keluar gitu ya, ketika berproses itu ya itu mungkin bagian dari pergaulan ya, kedekatan gitu. Nah saya sebagai orang yang baru masuk gitu ya, mengenal dunia itu ya kaget gitu ya, itu wajar. Kayak misal ada hal-hal yang sekiranya itu tabu, tapi bagi bagi teman-teman yang mungkin sudah akrab, apa tuh ya kayak ngomong bahasa-bahasa apalah, masa dijelasin kan nggak mungkin. Pernah Ya mungkin pas ini atau pas ya nggak usah sebut merek dong ya, nanti tak pokoknya gitu teman-teman. Ada sesuatu yang itu sih. Terus mungkin lebih ke yang paling dikagetin adalah cara hidup. Jadi kalau setahu saya nih, setelah saya mengikuti, anak seni itu katanya semakin malam semangat, kreativitas, imajinasi, ide-ide itu keluar di jam 12 malam atau bahkan udah mulai sepi. Pokoknya semakin malam tuh malah semakin kreatif gitu ya. Gitu. Jadi endorfin dia itu, mereka itu semakin keluar gitu, semakin. Nah ya itu hal-hal yang
saya kagetin teman-teman ketika pertama kali bergabung dengan ya teman-teman, tapi setelah sekarang ini ya sudah nggak kaget gitu, bahkan kita mengenal lebih dekat gitu. Bahkan temanku jadi teman dia juga sekarang. Nyala nggak sih? Nyala. Nah, terus Habis itu kan oke, itu sama lingkungannya sama ininya itu kan berarti apa ya, di luar dari Kiva gitu kan. Kalau dari Kiva pribadi maksudnya kan gimana ya, itu kan mungkin gambaran orang secara luas lingkungannya, tapi ketika Mas menjalani hidup sama Kiva sendiri itu gimana yang Mas ya rasain? kalau ya Kan Mas soalnya sebelumnya kan gak pernah kepikiran kan bakalan nikah sama anak yang anak seni atau anak film. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas tuh gak punya kriteria khusus, tapi kan selama ini lingkungan Mas tuh gak pernah yang ke arah situ-situ gitu loh, ya kan? Yang ketiga, awal first impression Mas ketemu Kiva kan Mas nggak akan nyangka kalau kita akan nikah kan. Nah, itu gimana? Ya apa ya, kalau sama adik tuh gimana ya, nggak yang kaget-kaget banget gitu. Karena apa? Karena yang pertama yang bikin aku nggak terlalu kaget teman-teman, karena ya kita sama-sama santri lah gitu. Jadi ya itu tadi, jadi yang bikin masih banyak irisan-irisan yang sama ya sebenarnya. Yang bikin kaget itu adalah pola aja gitu, mulai pola hidup, pemikiran, pola kerja gitu, yang semakin kita ngantuk gitu, anak UIN semakin ngantuk, mungkin waktunya tahajud nanti jam 2 misal. Tapi kalau anak seni itu mulai sunyi, misal jam 9 malam udah sunyi, ya itu waktunya tahajud mereka sampai menuju ke titik-titik puncaknya, klimaksnya dapat ide itu yang mereka dapetin gitu. Nah, ya itu kalau dalam agama itu ya kan ada sufi, ada orang biasa gitu lah. Jadi mungkin bagi mereka itu adalah bagian dari kedekatan dengan ide-ide itu di malam-malam hari gitu. Kalau di pagi hari mungkin mereka lebih banyak ke istirahat gitu. Istirahat. Atau mungkin melakukan hal-hal yang dasar lah, iya, sederhana. Diskusi sederhana. Tidak terlalu yang mikir berat untuk ide-ide. Itu saya sebagai anak UIN yang punya istri anak seni, anak isi gitu. Tapi Mas, sejauh yang Mas rasain kan polanya beda, terus pokoknya ada lah ya mungkin ada lah, utamanya kalau sama Kiva kan mungkin ada beberapa hal yang itu beririsan, ada yang enggak gitu kan. Tentunya nggak mungkin kita beda banget karena ya kita ada latar belakang yang sama, yaitu mungkin sama-sama dari pesantren, sama-sama pernah mondok dan lain sebagainya gitu. Tapi waktu ya sekarang ini deh, sejauh dari mulai Mas kenal Kiva sampai sekarang, sebutkan 1 atau 2 hal yang mungkin Mas nggak sukai atau nggak nyaman, entah lingkungannya atau apa, ya nggak apa. Tapi kalau ada nama orang atau nama ini ya di sensor aja. Jadi ya ini gambaran umumnya aja, nggak usah ke alasannya kenapa. Apa aja yang nggak disukain. Tapi kan apa aja, jangan apa aja ya, cuman 1 atau 2 aja. Terus yang disukain apa gitu, atau mungkin yang menginspirasi apa. Ya kan orang atau lingkungan nggak mungkin positif banget ya, dan nggak mungkin negatif banget ya, pasti ada positif negatifnya gitu maksudnya, kayak gitu ya, buat pembelajaran aja kan. Kita pengen tahu aja sudut pandang Mas, kan ini bukan berarti ke siapa, ke anak ke Kiva, ke Kiva atau lingkungan Kiva lah, tapi ini bukan berarti judgement ya teman-teman, cuman pengen tahu aja sudut pandang dari beliau ini gimana. Kan bisa aja kalau orang lain ditanya juga punya sudut pandang yang lain kan, perspektif lain. Kalaupun punya kenegatifan ya pasti negatifnya yang lain gitu. Misal apa? Kalau ke Arek itu mungkin adaptasinya kali ya, adaptasinya yang Mas tuh awal-awal kayak ngerasa ya mungkin apa ya, ide-ide itu muncul tidak selalu tepat gitu. Kadang ada ngajak diskusi Mas gitu,
ini apa ya bagusnya ya gitu. Nah sedangkan teman-teman ya kita kan anak UIN gitu ya, yang setiap harinya hadis lah apalah gitu. Nah tapi terkadang kita dipaksa gitu untuk ya dipaksa dalam tanda kutip lah, bukan negatif, untuk ayo apa gitu. Nah kita kan nggak terbiasa, itu kaget, itu yang pertama. Itu sisi negatifnya, bukan Ya. negatif siapa yang Mas kurang nyaman gitu mungkin ya, Ya. kurang suka. Nah kalau yang di lingkungan itu lebih ke kadang bercandaan sama perempuan sih, itu yang kadang enggak, maksudnya misal lagi bareng-bareng gitu, bercandaan ke perempuan itu kayak sesuatu hal yang biasa gitu, maksudnya ya enggak, ini sih obrolan tetap positif gitu, tapi bercandaan mungkin bagi mereka keakraban gitu. Terus ada hal yang lain kayaknya banyak. enggak, ini ke lingkungan. Karena lingkungan dia ini tidak berlaku untuk anak seniman semua gitu, tapi ini kayaknya kerandoman aja sih gitu, tentang bercandaan orang tua yang sudah meninggal. Nah itu mungkin teman-teman di sini yang nyimak Itu kayaknya pasti nggak cuma anak pasti relate gitu. iya. Wah aku banget nih Nggak gitu. cuma anak isi Anak deh tongkrongan kayaknya. lah ya. Iya, anak tongkrongan. Nah, sering ngobrol, sering guyon-guyon Ya, tuh karena, biasanya udah ke situ. karena di asrama putra biasanya, apalagi yang udah mahasiswa, itu juga hal kayak gitu Iya kan. dibuat bercandaan Iya sama gitu. aja Misal, berarti ya. bapakmu udah meninggal ya, kayaknya lagi ngopi tuh sama bapakku gitu. Jadi Kayaknya emang itu ini kali ya ya. itu jokes-jokes yang mereka-mereka yang mohon maaf orang tuanya sudah nggak ada gitu, Iya, mungkin hiburan. untuk ya Release. biar maksudnya biar nggak terbawa suasana sedih atau gimana Iya. mungkin ya. Nah tapi kan bagi kita Yang masih alhamdulillah iya, alhamdulillahnya masih lengkap. Itu kayak agak takut kita ya. tidak mau masuk terlalu dalam gitu, karena yang pertama di sisi lain empati, terus yang kedua di sisi lain amit-amit Ya, gitu. takut gitu kan ya, agak gimana gitu lah ya. gitu. Terus apa lagi? Itu kan yang Mas kurang suka atau kurang nyaman. Tapi yang Mas suka atau nyaman atau mungkin terinspirasi, termotivasi atau apalah, terserah deh. Kalau dari adik sendiri tuh tas-tas gitu. Jadi saya tuh pernah dengar dari orang, teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau belajar tentang kehidupan, belajar sama anak teknik gitu. Ya anak isi itu kan bagian dari teknik. Iya Teorinya sih, kan sedikit gitu. Mereka banyak prakteknya. Itu salah satu teori yang saya tahu tentang apa bedanya anak teknik sama anak umum gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mereka anak-anak seni ya, dalam hal ini istri saya itu tak gitu. Oh ini nih yang tepat ini, yang tepat ini, dan itu dipikirin gitu. Ini bukan karena perempuan dan laki-laki gitu, tapi yang saya lihat adalah teman-teman dia juga melakukan hal yang sama gitu. Baik cewek maupun Iya, cowok. baik cewek maupun cowok. Ini bukan karena gender atau karena perempuan tuh gini-gini, laki-laki enggak. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam dunia mereka adalah saya amati, ternyata pikiran mereka adalah pikiran gimana caranya kita melakukan sesuatu yang itu kita kalau bisa nggak usah ngulangi. Karena kenapa? Ya saya tahu lah, setiap mereka produksi itu uangnya tidak sedikit, makanya kehati-hatian itu yang saya dapat pelajaran banget. Terus waktu, Terus tenaga. ya ngatur emosi di saat capek itu mereka keren banget gitu. Kayak ke kita yang bukan anak film gitu lah, atau bukan anak seni yang lain, karena saya temui teman-teman dia tuh nggak cuma anak film, teman-teman, ada anak lukis ya, ada anak kria gitu, anak desain gitu, dan semua welcome gitu ke kita yang awam. Akan bahkan dosen beliau lulusan S1 UI ya, S1 UI, S2 Inggris ya. Apa Amerika? S2 Amerika, S3 Inggris gitu. Saya menanyakan hal yang receh, beliau menjawab gitu, dan enak, santai gitu, tidak terlalu yang
dapat kuliah gratis ya. Iya, dapat kuliah gratis. Tidak yang terlalu berwibawa yang akhirnya kita mau Bukan nggak berwibawa dong, bukan yang eksklusif oh banget. iya, sorry. Beda. Akhirnya yang kita tuh kayak segan gitu mau Takut tanya, gitu kan. takut gitu. Nah, tapi bagi dosen isi nggak tahu ya, kalau dosen-dosen yang lain mungkin ada, tapi yang saya rasain adalah Nggak nyangka aja gitu kan ya, sebenarnya. Lebih ke keakraban nggak dengan nyangka. mahasiswa itu sangat deket sekali teman-teman. Bahkan, nah ini plot twistnya nih teman. Bahkan ada beberapa dosen mereka tuh yang dipanggilnya tuh Mas, bukan Pak. Iya Mas, Mbak. Mas, Mbak gitu. Bayangkan itu bukan tempat tongkrongan gitu. Itu bukan tempat untuk reuni angkatan atau apa gitu. Tapi itu antara mahasiswa dan dosen gitu. Ya itulah gitu. Terus pelajaran positifnya yang lain adalah kreativitas. Ya itu nggak usah ditanyakan lah ya. Karena mereka emang setiap harinya dikejar bagaimana caranya jadi manusia yang kreatif gitu, manusia yang bisa berimajinasi beda dengan orang-orang pada umumnya gitu, karena memang bidang mereka di situ, dunia kreatif. Tapi Mas pernah capek nggak sebenarnya dalam berproses? Enggak sih, karena Atau karena Mas excited kali ya, masih excited di dengan fase barang yang excited. baru. Iya, masih. Tapi di excited fase saya itu bukan excited yang kayak makan sambel terus terus nyoba lagi gitu loh, ketagihan, bukan. Karena sesuatu yang baru, entah kenapa, karena mungkin saya anak Banyuwangi yang dari kecil saya tuh terbiasa didengarkan, diperlihatkan gitu ya, dirasa untuk diolah rasanya. ya diolah rasanya untuk mengikuti sesuatu yang berhubungan, bersebelahan, bertabrakan dengan kebudayaan, dunia kesenian gitu, barongan, jatilan dan lain-lain. Jadi nggak lama ya kalau mau ini ngeblend. Bahkan gitu. saya tuh mulai dari kecil sama ibu ini, ibu angkat lah kalau bahasanya, itu diajari cara nari gitu, nari gandrung laki-laki itu diajari kita, dan bagi saya itu nancep banget. Makanya ketika ngobrol sama teman-teman dia ngelihat lukisan dengan berbagai perspektif gitu, saya jadi ngerasa wah, tapi saya nggak mau kuliahnya, mau menikmati hasil momennya, menikmati hasil karyanya, diskusi dengan pengkaryanya. Itu sesuatu yang nggak bisa diungkapin aja, seru gitu, seru, asik, gitulah. Jadi kesimpulannya senang atau nggak senang terjerumus dalam lingkaran ini? Seneng banget. Kesimpulannya seneng banget. Bahkan bercandaan yang dosen yang alumni S2, S3 Inggris dan Amerika itu bahkan dibercandain pas kita dalam perjalanan itu, kenapa nggak nyoba S2 di ISI gitu, ISI tari mungkin, atau karena saya S1-nya manajemen, jadi coba ke TKS ya. Iya, TKS itu tata kelola seni. Jadi kayak mungkin IO ya kalau bahasa umumnya gitu, atau bikin event pameran atau event seni, event kebudayaan yang atau berhubungan dengan itulah, gitu, konser musik atau apa gitu yang berkaitan dengan itu. Kalau mungkin kita di anak santri itu bikin festival hadroh atau apa gitu ya, berhubungan dengan keacaraan atau penataan acara lah. Keren banget ya, seneng sih gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Gitu dulu. Mungkin sesi sharing-sharing soal sebenarnya apa sih yang ada di kepala Anda selama ini ya, unek-unek ya. Akhirnya nggak cuman aku aja yang tahu, tapi teman-teman di sini juga ya, ikut semoga tahu. ini terinspirasi, bukan mau nyombongin atau apa gitu, terinspirasi. Oh ternyata perbedaan, bukan inspirasi juga sih, tapi lebih tepatnya gini deh,
kalau nemu yang buruk ya itu buang Ya, aja. benar. Tapi kalau nemu sesuatu hal yang baik, marilah kita aminkan dan kita ya lanjutkan kebaikan-kebaikan Iya. itu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin itu dulu. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih. Happy watching. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.